Mari ikuti renungan harian Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White. 9 Agustus berjudul Kuasa di dalam Jemaat. Ayat tema terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Mari kita ikuti penjelasannya. Apabila Ia atau Roh kebenaran datang, maka Ialah akan menerangkan kepada isi dunia dari hal dosa dan keadilan dan hukuman. Pemasyuran firman itu tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus. Inilah satu-satunya guru yang berhasil untuk kebenaran ilahi. Hanya bila kebenaran disertai ke dalam hati oleh Roh, barulah kebenaran itu menghidupkan angan-angan hati dan mengubah kehidupan. Seorang mungkin dapat menyampaikan firman Allah kata demi kata. Ia mungkin paham akan segala perintah dan janji itu. Tetapi kecuali Roh Kudus meyakinkan seseorang tentang kebenaran itu, tidak ada jiwa yang akan jatuh ke atas batu karang dan dihancurkan. Tidak ada pendidikan, tidak ada keuntungan, meskipun besar, dapat membuat suatu saluran terang tanpa kerjasama dengan Roh Allah. Penaburan benih Injil tidak akan memperoleh kemajuan kecuali benih itu dihidupkan oleh embun surga. Sebelum satu buku perjanjian baru ditulis, sebelum satu khotbah Injil dikhotbahkan, sesudah kebangkitan Kristus, Roh Kudus datang kepada rasul-rasul yang sedang berdoa. Kemudian kesaksian musuh mereka ialah, "Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu." Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaatnya. Dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji lainnya, hal itu diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus, namun demikian tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Kita tidak dapat menggunakan Roh Kudus. Roh itu harus menggunakan kita. Dengan perantaraan Roh Kudus, Allah bekerja dalam umat-Nya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Tetapi banyak orang tidak mau menyerah kepada hal ini. Mereka mau mengurus diri mereka sendiri. Inilah sebabnya mereka tidak menerima pemberian surga. Hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati, yang memperhatikan bimbingan dan rahmat-Nya, Roh itu diberikan. Kuasa Allah menunggu tuntutan dan penerimaan mereka. Berkat yang dijanjikan ini, bila dituntut oleh iman, membawa segala berkat lain dengan itu. Hal itu diberikan sesuai dengan kekayaan anugerah Kristus
dan Ia bersedia melengkapi setiap jiwa menurut kesanggupannya untuk menerimanya. Dalam pembicaraannya kepada murid-murid, Yesus tidak menyinggung tentang penderitaan dan kematiannya sendiri dengan perasaan sedih. Warisannya yang terakhir bagi mereka ialah warisan damai sejahtera. Ia berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Yohanes 14 ayat 27. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 314 dan 315. Demikianlah renungan harian kita hari ini. Semoga hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.